Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Ya, perkenalkan, nama saya Aldi Teranus dengan NIM 2001135 dari Teknik Perminyakan kelas D kelompok 3. Ya, saya akan membahas terlebih dahulu tugas pendahuluan. 1. Jelaskan bagaimana kolom memperoleh konstanta elektrik. Dari tahun 1784 sampai 1789, saat bekerja di berbagai departemen pemerintah, kolom terus meneliti elektrostatika dan magnet. Di Blois, kolom meneliti sifat muatan listrik pada benda dan ditemukannya bahwa muatan tersebut hanya ada pada permukaan benda. Didapatkannya pula bahwa daya magnet juga mengikuti hukum kuadrat terbalik seperti daya listrik statis. Kedua, jelaskan apa itu error relatif dan bagaimana cara menghitungnya. Error relatif adalah cara untuk menunjukkan kesalahan dalam pengukuran eksperimental meskipun ada perbedaan antara kesalahan absolut dan kesalahan relatif berdasarkan perhitungan mereka. Sebagian besar pengukuran dalam percobaan ilmiah terdiri dari kesalahan karena kesalahan instrumental dan kesalahan manusia. Cara menghitung error relatif yaitu error relatif sama dengan error absolut dibagi nilai dikenal. Abstrak. Telah dilakukan praktikum yang berjudul hukum kolom dengan tujuan untuk memahami hukum kolom secara eksperimental, memahami parameter yang mempengaruhi gaya listrik, dan untuk menentukan cara eksperimental konstanta listrik. Alat yang digunakan pada percobaan ini adalah Pitt Colorado Simulation, yaitu simulasi online yang digunakan pada praktikum kali ini. Berdasarkan hasil yang diperoleh pada praktikum kali ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa besar gaya listrik yang diberikan sebuah partikel pada partikel lain berbanding lurus dengan perkalian muatan Q1 dan Q2 dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak atau R. Perkenalkan, nama saya Irfan Tandin, jurusan S1 Teknik Perminyakan kelas D dari kelompok 3. Saya akan membahas materi pendahuluan tentang hukum kolom. Hukum kolom merupakan hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang dihasilkan dua muatan tanpa kontak secara langsung. Hukum ini menyatakan apabila terdapat dua buah titik muatan, maka akan timbul gaya di antara keduanya. Besar gaya yang ditimbulkan sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Interaksi antar benda-benda bermuatan terjadi melalui gaya tak kontak yang bekerja melampaui jarak separasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah arah gaya pada masing-masing muatan terletak di sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Jadi hukum kolom ini adalah hukum yang menjelaskan hubungan antara gaya yang timbul antara dua titik muatan yang terpisahkan jarak tertentu dengan nilai muatan dan jarak pisah keduanya. Tujuan praktikum hukum kolom ini adalah untuk 1. Memahami hukum kolom secara eksperimental. Tujuan kedua, memahami parameter yang mempengaruhi gaya listrik. Tujuan ketiga, menentukan secara eksperimental konstanta listrik. Perkenalkan, nama saya Lutfi Abdul Hakim dengan NIM 2001136 dan dari Prodi S1 Teknik Perminyakan. Saya akan membahas tentang dasar teori. Hukum kolom adalah besarnya gaya listrik yang diberikan sebuah partikel pada partikel lain berbanding lurus dengan perkalian muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak di antara mereka. Secara matematis, besarnya gaya elektrostatis Fe yang bekerja pada dua partikel bermuatan Q1 dan Q2 ini dinyatakan sebagai berikut. Fe sama dengan K1 dan K2 per R2, di mana R adalah jarak pemisah antara benda bermuatan dan K adalah konstanta proporsionalitas. Disebut konstanta kolom. K sama dengan 9,0 kali 109 Nm kuadrat per C2.
Perkenalkan, nama saya Oktober Hantoro, NIM 2001134, Prodi S1 Teknik. Ya, langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, atur besaran muatan Q1 dan Q2, lalu catat hasilnya pada tabel 1. Yang kedua, ubah jarak antara dua muatan seperti yang ditunjukkan pada tabel 1. Dan yang ketiga, isi tabel dengan perhitungan R2 dan 1/R2. Ya, 5 kesimpulan dan saran. 5.1 kesimpulan. Dari percobaan yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu, kita dapat memahami bahwa semakin jauh jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, semakin dekat jarak antar muatan mengakibatkan gaya listrik atau gaya kolom semakin besar. Yang kedua, dari persamaan hukum kolom tersebut dapat disimpulkan bahwa nilai konstanta kolom atau kanda akan bergantung pada satuan yang dipilih. Di samping itu, satuan muatan adalah kolom atau C dan konstanta kolom K. Dalam sistem SI memiliki satuan. Sarannya itu 5.2 saran 1 itu karena kurangnya referensi dan jurnal untuk mengetahui hukum kolom dalam memperoleh data, sebaiknya diberikan sumber-sumber atau jurnal yang terpercaya sehingga diperoleh data yang lebih akurat.